Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku yang hebat semuanya. Jangan bosen ya. Kita akan belajar lagi dan lagi ya. Seperti biasa, hari ini Bu Krisna akan belajar bareng kalian semua ya. Kita belajar supaya nggak cuma tubuh kita aja yang sehat, tetapi pikiran kita juga sehat karena setiap hari diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya menciptakan ketahanan pangan keluarga melalui penanaman sayur di polybag, di mana polybagnya ini merupakan wadah dari barang bekas ya. Insya Allah kita akan seru-seruan belajar ke depan. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami materi hari ini. Berdoa disilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita akan lanjut ya untuk materi kita hari ini. Nah, sebenarnya kenapa sih kok kita harus belajar informatika tapi kok belajarnya ketahanan pangan? Kenapa ya? Nah, perlu diingat bahwa kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana cara kita berpikir secara computational thinking ya. Informatika itu bukan hanya belajar komputer anak-anak, tetapi kita diajari bagaimana sih caranya berpikir ya secara kritis, berpikir secara computational thinking, kemudian menggunakan komputer sebagai alat ya, sebagai alat bantu untuk mempermudah kinerja kita. Jadi informatika itu bukan pelajaran komputer ya. Komputer itu alat bantu. Tetapi informatika itu ilmu yang di dalamnya itu sebetulnya ada banyak sekali ilmu yang bisa dimasukkan ke dalam ilmu informatika ya. Seperti hari ini kita akan pelajari tentang ilmu informatika, di mana ilmu ini bisa kita lintaskan ke bidang mapel lain ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang latar belakang masalah, kenapa kok kita harus mulai menciptakan ketahanan pangan di keluarga. Kita bantu-bantu orang tua ya. Alasannya ada banyak perusahaan yang bangkrut, kemudian banyak tenaga kerja dipecat, orang tidak boleh keluar rumah, kemudian sulit mencari lapangan pekerjaan, sulit mendapatkan pemasukan, dan angka kemiskinan yang semakin bertambah. Bisa dibayangkan ya anak-anak, bagaimana bingungnya bapak dan ibu kita di rumah, di mana nggak ada pemasukan, tetapi pengeluaran harus tetap ada, ya kan? Ibu itu harus bisa memutar otak gimana nih caranya supaya suami dan anak-anak saya bisa makan. Suami berusaha cari duit, tetapi kan zamannya susah. Terus kalau nggak ada duit kita nggak makan gitu, nggak dong. Nah, kita sebagai generasi muda harus bisa menggunakan kemajuan teknologi yang kita punya itu untuk menciptakan lapangan kerja sendiri, menciptakan ketahanan pangan sendiri. Ya, salah satu contohnya adalah yang akan kita lakukan ini, ya. Menanam tanaman sayur di wadah bekas di pekarangan rumah. Ya, oke. Nah, tujuan dari kegiatan ini anak-anak, yang pertama, kita mampu menciptakan ketahanan pangan keluarga dengan cara menanam sayur di lahan sempit. Jangan khawatir kalau misalnya kalian nanti di rumah tuh nggak punya halaman, sama kayak di rumah Bu Krisna juga nggak ada halaman ya. Tetapi kita bisa memanfaatkan sedikit-sedikit halaman di teras ya untuk menanam sayuran. Nah nanti kalian prakteknya itu di belakang gedung kelas, itu kan ada space kosong ya, kira-kira 2 meter. Itu bisa dipakai ya, antara ruang kelas dengan
tembok pembatas itu kan ada sekitar 1,5 atau 2 meter, itu bisa dipakai untuk meletakkan tanaman-tanaman kalian, karena di situ tempat kosong yang tidak terpakai ya. Kita mencoba memanfaatkan lahan kosong di sekolah. Kemudian yang kedua, kita mampu melestarikan bumi dengan gerakan penghijauan ya, dengan kegiatan adiwiyata. Sekolah kita ini sekolah adiwiyata anak-anak. Jadi walaupun tidak ada penilaian adiwiyata ya, kita tetap jiwa kita itu jiwa adiwiyata ya. Jiwa kita itu adalah jiwa untuk melestarikan bumi. Kita menanam sayur, kemudian mengolah sampah sayur menjadi pupuk organik, itu adalah salah satu cara untuk melestarikan bumi ya. Kemudian yang ketiga, mampu membuat laporan kegiatan ilmiah dengan menggunakan Google Docs. Nah, ini yang Bu Krisna maksud tadi. Jadi komputer IT itu adalah alat bantu kita untuk membantu kita membantu kinerja kita. Nanti kalian akan Bu Krisna ajari bagaimana sih caranya membuat laporan karya ilmiah dari hasil penanaman kangkung. Ya, kita nanti akan menanam kangkung anak-anak. Kenapa kangkung yang dipilih? Karena kangkung itu masa tumbuhnya pendek ya. Dia hanya butuh waktu 21 sampai 28 hari. Itu dia sudah bisa dipanen. Kalau 21 hari itu masih ranum-ranumnya ya dia ya. Kalau 28 hari dia sudah masuk masa dewasa untuk dipanen ya. Nah, kalian nanti akan meneliti mulai dari penanaman benih sampai dengan dia packagingnya. Diteliti setiap hari perkembangannya bagaimana ya. Difoto, kemudian diukur. Ada pengaruhnya enggak sih kalau misalnya tanahnya itu dari tanah biasa atau tanah kompos gitu ya. Ada pengaruhnya enggak sih kalau misalnya di dalam satu kelompok kalian itu ada yang terkena sinar, ada yang enggak. Ada pengaruhnya sih, ada pengaruhnya apa enggak sih kalau misalnya kita lupa enggak ngiramin tiap hari dengan yang disirami tiap hari. Nah, itu nanti kita akan melakukan analisa ya anak-anak ya. Dan itu akan kita gunakan untuk praktek Google Spreadsheet juga nanti ya. Jadi laporan ilmiahnya nanti menggunakan Google Docs. Kenapa kok Google Docs? Karena kalian kan punya akun belajar ID. Nah, itu nanti dimanfaatkan sehingga ketika kita menggunakan komputer dimanapun, kita nggak perlu bingung menyimpan data di flash disk misalnya, karena semua data kita tersimpan secara online. Di sekolah kita 3 labcom itu semuanya sudah online semua bisa dipakai dan semua bisa dimanfaatkan. Jadi kita akan memanfaatkan semua fasilitas sekolah dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian mampu menampilkan pertumbuhan tanaman dalam bentuk grafik. Nah, ini yang Bu Krisna bilang tadi. Kalau kalian memiliki data pertumbuhan kangkung mulai dari benih ya sampai dengan dia nanti dewasa, itu kita bisa membuat grafiknya anak-anak. Makanya kalian bekerjanya kan berkelompok ya. Jadi kita bisa buat grafiknya. Grafiknya nanti menggunakan Google Sheets ya. Kemudian yang kelima, mampu membuat cover kemasan pada saat packaging dan poster iklan menggunakan Canva. Jadi kalian nanti juga akan Bu Krisna ajari bagaimana sih memanfaatkan Canva itu untuk membuat sebuah logo produk misalnya. Kenapa begitu? Karena nanti kangkung itu kan harus kalian packing ya. Harus di packing, dikasih cover di plastik dan dijual. Jualnya harus ke orang lain ya, bukan ke orang tua sendiri. Nanti nggak ada tantangannya. Jual ke orang lain dengan harga yang harus lebih tinggi dari harga yang ada di pasar konvensional ya. Jadi harus beda harga. Kemudian mampu memasarkan di media sosial. Aduh, kebalik ini tulisannya. Mampu memasarkan di media sosial untuk produknya. Kita sudah sangat sering anak-anak menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram, kemudian TikTok mungkin ya, Twitter. Itu semua adalah media sosial yang bisa kita gunakan untuk membranding produk kita. Jadi kalau kita misalnya memiliki produk apa, itu kita bisa
membrandingnya di sana sehingga harga jualnya bisa jauh lebih tinggi dan pemasarannya itu bisa jauh lebih luas gitu ya. Jadi ketika kalian sudah memegang gadget itu ada manfaat positif yang bisa kalian dapatkan dan tularkan kepada orang lain. Jika kalian bisa terus istiqomah untuk memanfaatkan peralatan IT dengan sebaik-baiknya dan mau memproduksi tanaman sayur untuk keluarga ini dengan sebanyak-banyaknya, bukan hal mustahil bahwa kalian akan menjadi petani muda yang keren ya, yang sukses. Jangan salah anak-anak, ada petani kangkung yang dia itu omsetnya bisa satu hari itu 1 juta ya, karena memang dia fokus di situ, dia disiplin di situ, dia masih ini ya, awalnya itu coba-coba anak-anak, tapi kemudian dia bisa memastikan bahwa setiap hari harus ada kangkung yang dijual sebanyak sekian gitu ya. Dia sudah punya pengumpulnya sendiri, jadi yang nerima sayurnya dia itu sudah ada, dan itu satu hari bisa sampai 1 juta dari hanya menanam kangkung anak-anak ya. Jadi jangan salah, ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk mencari nafkah juga ya. Kemudian mampu mempresentasikan produk dari tanam hingga jual menggunakan Google Slide. Jadi kalian kan nanti akan meneliti, melihat, mengukur pertumbuhan dari kangkung mulai dari benih, nanam benihnya sampai dengan panen ya anak-anak ya. Nah itu nanti kalian akan ajari bagaimana sih caranya mempresentasikan produk kalian ini ya. Kalian harus belajar untuk menjadi anak yang percaya diri, karena kalian itu generasi muda, jadi harus percaya diri ya. Dan ini nanti kita menggunakan Google Slide. Dan yang terakhir anak-anak, dari semua ini nanti kalian harus mampu mendokumentasikan setiap kegiatannya, kemudian diupload ke YouTube. Kenapa sih harus diupload ke YouTube? Karena Bu Krisna ingin anak-anak Bu Krisna itu cerdas dalam menggunakan IT-nya ya, kemudian cerdas dalam menggunakan media sosialnya termasuk YouTube. Gunakan YouTube untuk berbagi kebaikan, berbagi manfaat. Jangan pakai YouTube hanya untuk mencari sensasi anak-anak ya. Sensasi tanpa manfaat, jangan seperti itu. Coba kalau misalnya kalian itu menunjukkan ke banyak orang bahwa ternyata anak-anak muda itu bisa loh menjadi petani milenial yang keren, yang peduli akan lingkungan, yang peduli akan kesehatan. Kenapa Bu Krisna bilang gitu? Karena tanaman kalian ini kan bebas dari pupuk kimia. Kita hanya menggunakan tanah kompos ya. Kemudian kalaupun nanti menggunakan pupuk adalah pupuk organik, bukan pupuk kimia. Sama sekali nggak pakai pupuk kimia, sama sekali tidak menggunakan pestisida. Kalaupun harus memakai pestisida adalah pestisida nabati yang kita buat dari ramuan-ramuan tradisional ya. Jadi itulah sebabnya ketika nanti kalian menjual produk ini, kalian harus menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar konvensional. Kenapa? Karena yang pertama, produk kalian ini adalah produk yang higienis ya, bukan yang di rawa-rawa, bukan yang di sungai kotor ya. Yang kedua, produk kalian ini adalah produk yang organik, jadi bebas dari bahan kimia, sehingga sehat untuk dikonsumsi. Itu yang menjadi poin plus. Nah, dan yang ketiga, produk kalian ini adalah produk yang di packing dengan estetika ya. Jadi ada 3 hal poin plus yang membedakan produk kalian dengan produk yang ada di pasar tradisional ya. Jadi tantangannya seperti itu anak-anak. Nah, ini ada 5 software. Kita nanti harus buru-buru ya. 2 kali pertemuan itu 1 software. Makanya nanti kita benar-benar blended learning ya anak-anak ya. Yang di sekolah dengan Bu Krisna 1 jam pelajaran, dan yang di
online-nya, daringnya itu nanti di YouTube Bu Krisna pasang di Google Classroom juga ya. Jadi kalian tetap bisa belajar dalam durasi waktu yang sama gitu. Dan Bu Krisna harap kalian mau menyimak tayangan video pembelajarannya secara utuh dari awal sampai akhir, sehingga kita benar-benar bisa melaksanakan proses pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya ya. Oke, itu waktu kegiatannya ya. Untuk penanaman kangkung sendiri waktunya itu sekitar 4 minggu ya. Tapi sebenarnya sih 3 minggu sudah bisa dipanen. Cuman agak kecil karena masih remaja banget. Tapi kalau yang udah 4 minggu itu sudah dewasa dan memang sudah memasuki masa panen. Kemudian untuk pembelajaran IT-nya nanti kita ada 10 minggu ya. 10 minggu kalian akan belajar 5 software sama Bu Krisna. Kita harus lari-lari cepet-cepet supaya kalian benar-benar bisa menguasai kelima software itu dengan sangat baik. Kemudian setiap peserta didik mengamati perkembangan tanaman sayur yang ditanam di polybag. Polybag ini menggunakan wadah bekas ya anak-anak ya. Jadi kita usahakan untuk wadahnya tidak membeli, nanti benih dari Bu Krisna ya. Kemudian setiap kelompok akan melaporkan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk portofolio setiap minggunya. Jadi kalian nanti akan Bu Krisna kasih form laporan ya. Jadi Bu Krisna bisa tahu bagaimana sih perkembangan pertumbuhan dari kangkung kalian ya. Kemudian software pendukung akan diajarkan setiap kali pertemuan. Jadi 5 software tadi ya. Oke. Itu untuk pendahuluannya anak-anak. Sekarang kita akan melihat contoh penanaman tanaman sayur. Benihnya seperti ini anak-anak. Kalau kalian belum pernah melihat benih dari tanaman kangkung itu seperti ini, Bu Krisna mohon maaf banget ya karena suaranya makin serak. Terus terang ini lagi sakit Bu Krisnanya ya. Ini adalah tanaman kangkung, benihnya ya. Mungkin kalian belum banyak yang tahu kan, selama ini akan hanya melihat kangkung itu ya kayak gitu. Ternyata begitu kalian tahu, wah ternyata kangkung tuh kecil sekali ya benihnya. Ini lebih besar dari benih-benih yang lain anak-anak. Benih selada itu lebih kecil ya. Benih bayam itu lebih kecil lagi. Yang paling kecil adalah benih seledri, itu kecil sekali ya. Udah kecil, warnanya juga kayak gold gitu ya. Keren pokoknya. Nah, ini adalah tanaman kangkung yang sudah mulai tumbuh ya. Ini juga sudah mulai tumbuh, membesar seperti itu. Kalau yang ditaruh di box dengan kondisi banyak seperti ini, biasanya dia digunakan untuk pembenihan ya. Jadi kalau sudah sekian tingginya, biasanya akan dipindah. Ini untuk memastikan bahwa yang kita tanam itu benar-benar benih yang tumbuh ya. Kalau yang seperti ini kan kadang kita tanam 10 tumbuh 8, 7. Tapi kalau sudah seperti ini, kita nanti yang dipindahkan hanya yang sudah positif tumbuh saja. Gitu ya. Bayangkan ya anak-anak, dari benih yang sekecil ini bisa menjadi tanaman sebesar ini dan bisa kita makan loh. Ya. Kalian nanti akan menikmati sensasi tumbuhnya mereka ya, serunya melihat mereka tumbuh, dan itu akan menambah rasa syukur pada diri kalian. Kalian akan tambah bersyukur, ya Allah ternyata membahagiakan sekali ya bisa merawat tumbuhan dari benih sampai dia tumbuh dewasa gitu lah. Awal-awal Bu Krisna dulu menanam tanaman sayur tuh nggak doyan makan sayurnya karena nggak tega anak-anak ya, nangis gitu. Aduh, ini dulu yang saya tanam itu waktu awal-awal Bu Krisna nanam ya, tapi makin sini makin ya memang dia ditakdirkan untuk dikonsumsi manusia, maka ya Bu Krisna sudah bisa mengkonsumsinya ya. Nah, bagaimana sih cara menanam sayur kangkung di media bekas? Yang pertama, tentu kita harus menyiapkan media tanam tanah yang sudah dicampur dengan kompos. Itu akan sangat baik sekali. Jadi tanah dicampur dengan kompos, atau kalian bisa mengambil tanah-tanah yang ada di kebun ya, di bawah pohon pisang, di bawah pohon bambu. Itu bagus banget. Kemudian
letakkan itu di media bekas. Bisa menggunakan botol air mineral yang 1,5 liter. Terus kalian potong itu yang bagian atas supaya dia bentuknya bisa silinder ya. Atau plastik bekas minyak goreng 1 liter atau 2 liter. Bisa juga bekas gula ya, plastik gula yang tebal itu juga bisa. Kemudian basahi tanah secukupnya, ini supaya tanah dalam keadaan lembab, bukan basah becek ya. Jadi bawah wadah itu harus kalian lubangi ya, sehingga air itu tidak mengendap di tanah tetapi dia turun. Jadi tanahnya itu lembab. Kemudian buat 10 lubang sedalam 10 hingga 15 cm pada pot atau polybag, lalu masukkan 1 buah bibit kangkung di setiap lubangnya. Atau nggak sedalam ini juga nggak apa-apa anak-anak. Jadi tujuannya itu supaya dia akarnya bisa kuat gitu ya, tumbuhnya bisa kuat. Kemudian tutup lubang dengan tanah dan tekan secara perlahan agar bibit kangkung dapat berdiri dengan tegak di media bekas. Kenapa harus ditutup? Karena semut itu suka dengan benih. Takutnya nanti dimakan semut, dibawa semut, jadi kalian akan kehilangan benihnya ya. Terus kalau benih itu ditutup, dia akan lebih cepat tumbuhnya, lebih cepat sprout istilahnya ya, pecah benih gitu. Kemudian siram tanaman setiap pagi dan sore, minimal setiap pagi. Kalau misalnya kalian itu masuk sesi 1, maka usahakan kalian hadir di sekolah sebelum 15 menit lah sebelum bel sekolah ya, supaya kalian bisa menyiramnya. Atau kalau kalian yang ada ekstra, kan pulangnya sore tuh, nah sorenya itu disiramin ya. Pastikan tugas ini dibuat secara bergantian dalam satu kelompok, jadi gantian aja. Kemudian tanaman siap panen dalam 21 hari. Ini yang ranum banget, yang masih remaja, enak banget itu di usia 21 hari. Kalau pengen agak besar ya 28 hari ya. Nah, tugas kelompok ini kalian tugasnya satu kelompok ya, kayak kemarin yang sudah kita bagikan itu. Kemudian nanti mulai dari dari menanam benihnya itu kalian video bersama satu kelompok kalian ya, kalian jelaskan bagaimana nih proses penanaman benihnya. Kemudian nanti setiap hari difoto. Terus jangan lupa nanti setiap ketua kelompok membuat satu folder di drive bersama, atau kalau nggak bisa drive bersama, bikin aja folder di drive kalian masing-masing untuk ketua kelompoknya ya. Kemudian drive-nya itu linknya dibagikan ke semua anggota kelompok. Jangan lupa linknya kirim ke Bu Krisna, jadi Bu Krisna bisa ngelihat bagaimana perkembangan dari tugas kalian ya. Kemudian tunggu sampai dia panen, terus dikemas, dijual ya, dan jangan lupa untuk meminta testimoni dari pembeli. Semuanya didokumentasikan, dimasukkan dalam laporan portofolio dan diupload ke YouTube ya. Itu untuk tugasnya. Tugasnya kok berat ya Bu? Enggak berat. Ini tugasnya mudah dan menyenangkan karena tugas ini kan dilakukan step by step ya, nggak langsung gitu ya. Jadi dalam durasi waktu 10 minggu itu kalian bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik, dan ini juga dilakukan berkelompok. Jadi kalian bisa seru-seruan, seneng bareng, ngerjakannya bareng, kerja sama bareng ya. Kalian belajar bareng dengan hati yang riang. Jadi nggak ada berat-beratnya ini tugas ya. Kemudian, nah ini cara menanam benih kangkungnya anak-anak. Sediakan dulu tanahnya ya, tanah yang gembur dan lembab. Kemudian benihnya nanti ditanam di sekitar sini ya, cukup 10. Kenapa sih kok nggak boleh penuh-penuh Bu Krisna? Karena mereka nanti kan akan tumbuh ya, mereka akan tumbuh besar. Kemudian persediaan nutrisinya hanya satu tempat begini. Jadi kalau misalnya mereka tumbuh besar, nutrisinya nggak cukup, mereka kan saling berebut nutrisi, berebut sinar matahari. Yang ada nanti pertumbuhannya nggak sama. Ada yang tinggi besar, ada yang kecil.
Nah, kalau misalnya jarak tanamnya itu lebih lebar atau lebih luas, maka mereka bisa bergerak tumbuh dengan sangat baik. Jadi nanti bisa besar-besar dan besarnya sama ya. Kemudian, nah ini ketika dia sudah sprout dan sudah terkena sinar matahari, dia akan tumbuh anak-anak. Nah, seperti ini ya, dikasih jarak seperti ini yang benar. Terus, nah seperti ini ya, dia akan tumbuh semakin besar gitu kan ya. Nah, ini kita tanam, kita siram terus setiap hari pagi dan sore ya. Nah, ini kalau kuning ini biasanya dia kurang nutrisi ya. Nah, bisa ditambahkan dengan pupuk organik. Pupuk organik itu dari apa, Bu Krista? Pupuk organik bisa dibuat dari sampah-sampah dapur punya ibu kalian di rumah. Sampah dapurnya itu disimpan, dimasukkan ke dalam lubang tanah bisa, atau dicampur dengan kompos kemudian disimpan juga bisa ya. Nanti kalau sudah menghitam, nah itu kompos bagus, campurkan ke sini. Atau daun-daun bekas juga bisa. Kalau nggak punya gimana, Bu? Ya ambil aja tanah di sekitar bawah-bawah pisang gitu ya, atau tanah yang gembur-gembur di kebun-kebun itulah ya. Nah, itu biasanya tanahnya bagus. Kalau sudah nanti di packing. Nah, packagingnya nanti harus pakai cover buatan kalian sendiri. Jadi dalam materi pelajaran ini kita tuh sebenarnya belajar banyak hal. Mulai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menanam dari benih ya kan. Kemudian ada pelajaran matiknya karena juga kita menghitung pertumbuhannya, membuat grafiknya. Ada juga pelajaran IPA karena kita menganalisa pengaruh dari tanah, misalnya pengaruh dari air, pengaruh dari sinar matahari, itu IPA, ya kan? IPS-nya di mana? Nah, karena kita jual berarti kan ada nilai ekonomi di situ, ya kan? Kemudian PKN-nya di mana, Bu Krisna? Oh, PPKN-nya nanti dari kerjasama kalian, kemandirian kalian, dari gotong royong kalian, saling menghargai pendapat kelompok. Itu PPKN semua, ya kan? Bahasa Indonesia jelas terpakai karena membuat sebuah laporan ilmiah itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, jadi semua mata pelajaran sebetulnya masuk anak-anak di sini. Gitu ya. Oke, anak-anak, terima kasih sekali karena kalian sudah menyimak materi pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Bu Krisna bangga banget sama kalian. Jadilah anak-anak Indonesia yang cerdas, yang mandiri, yang mau bergotong royong dan bekerja sama dengan anak-anak lain, yang tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, kalian selalu berusaha untuk bernalar kritis supaya kalian bisa menemukan ide-ide yang brilian ya. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Oke, terima kasih sekali atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Bu Krisna. Kita ketemu lagi dalam materi pembelajaran berikutnya. Yuk kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.